Halo, selamat pagi untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dua soal yang Ibu berikan di pertemuan sebelum kita melakukan ulangan tengah semester. Nah, ini mengenai menggambarkan grafik fungsi kuadrat, ya. Ada dua kemarin. Yang pertama, fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 18. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x kuadrat kurang 3x dikurang 28. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Kamu harus perhatikan langkah-langkahnya bagaimana untuk menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat, ya. Oke, di sini soalnya sudah ada, yaitu menggambarkan grafik dari fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x ditambah 8. Yang pertama, ganti dulu ini fx-nya ini bisa kamu buat menjadi y. Ini buat y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Apa gunanya kamu ganti fx-nya menjadi y? Ini untuk mempermudah kita nanti dalam mencari titik potong, ya, karena titik potong itu nanti ada yang x sama dengan 0, ada yang y sama dengan 0 gitu. Supaya mempermudah. Nah, setelah itu kamu tentukan di sini. Tentukan berapa nilai A-nya. A itu adalah yang di x kuadrat. Berarti karena di sini x kuadratnya negatif, maka ini menjadi negatif 1. Kemudian B-nya 2, C-nya 8. Sudah? A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya sama dengan 8. Kemudian dari sifat-sifat ini kan kemarin kita ada pelajari bahwa bagaimana sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya bisa berdasarkan diskriminan atau berdasarkan nilai A. Nah, kita tulis dulu dari sini berdasarkan nilai A. Karena A-nya ini kan lebih kecil dari 0. Sudah? Maaf. Kita buat A-nya itu kan tadi sama dengan negatif 1, itu kan artinya A ini lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka itu artinya grafiknya akan terbuka ke bawah. Seperti itu. Oke, yang pertama. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X itu kan artinya, kalau dikatakan dengan sumbu X berarti kan itu artinya Y sama dengan 0. Jadi tulis dulu tadi persamaan dari fungsi kuadratmu. Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X ditambah 8. Y-nya sama dengan 0, makanya kamu ganti 0 sama dengan, supaya jangan bingung, ini bisa juga sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan 0, berarti ini negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kan termasuk jadinya ke persamaan kuadrat, kan begitu. Kalau sudah sama dengan 0, berarti kamu harus mencari akar-akarnya. Bagaimana? Bisa dengan faktorisasi, kemudian bisa dengan melengkapkan persamaan kuadrat, atau dengan pakai rumus ABC, bisa saja. Nah, kita lakukan kali ini dengan membuat dengan faktorisasi, ya. Faktorisasi. Jadi caranya bagaimana? Karena ini A-nya ini kan di sini negatif 1.
ini kamu kalikan dulu yang paling ujung ke yang A-nya kalikan ke C gitu. Jadi ini kamu yang negatifnya kalikan ke sini. Kita anggap di sini A-nya tidak sama dengan 1 kan begitu ini. Kalau tidak sama dengan 1 kan berarti kamu harus kalikan yang A itu kalikan ke C gitu. Kalau misalkan ini 2, ini harus kamu kalikan ke belakang. Seperti itu. Nah, supaya mempermudah untuk faktorisasinya nanti. Nah, negatif dikali 8, maka sekarang yang kita akan cari faktor dari X kuadrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Seperti ini. Jadi berubah, ya kan? Nah, setelah itu, carilah dua buah bilangan apabila dikalikan, ini hasil perkalian, hasilnya negatif 8, apabila dijumlahkan, ini hasil penjumlahan, hasilnya positif 2. Seperti itu. Nah, maka ini kan X ditambah 4 dikali X. Nah, seperti ini. 4 dikali negatif 2 itu kan negatif 8. 4 ditambah negatif 2 itu kan positif 2. Seperti itu. Penjumlahannya 2, perkaliannya negatif 8. Nah, kalau sudah dapat begini, kamu uraikan X tambah 4 sama dengan 0, kemudian X kurang 2 sama dengan 0. Ini kamu keluarkan berarti X sama dengan negatif 4, X sama dengan ini keluar menjadi positif 2. Ini anggap X1, ini anggap X2. Seperti itu. Apakah pekerjaan kita sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena kan kita tadi awalnya kan mengalihkan yang A itu ke C. Jadi harus kamu kembalikan lagi. Kalau dikalikan harus dikembalikan lagi, caranya bagaimana? Dibagi lagi. Tadi kita kalikannya dengan negatif, maka harus dibagi lagi dengan negatif. Ini bagi lagi dengan negatif, ini bagi dengan negatif. Maka hasil akhirnya X1 menjadi 4, X2 menjadi negatif 2. Oke. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y dengan sumbu Y, dengan sumbu X, dengan sumbu X adalah titik X, Y berarti 4, Y, kalau ini X-nya 4, Y-nya kan 0. 4,0 dan satu lagi X-nya negatif 2, Y-nya 0. Sudah? Nah, inilah yang kita peroleh untuk titik potong terhadap sumbu X. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, ini artinya X-nya sama dengan 0. Tulis dulu persamaannya adalah negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8. Oke, ini tetap kita pakai yang negatif ya, yang persamaan awal. Tadi yang kita kalikan menjadi positif itu hanya kegunaannya hanya pada saat mencari faktorisasinya, seperti itu. Sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan kalau untuk titik potong dengan sumbu Y itu kan X-nya sama dengan 0. X-nya, berarti kamu ganti X-nya sama dengan 0. Ini berarti negatif 0 kuadrat, berarti kan 0 tambah 2 kali 0, 0 ditambah 8 sama dengan, ini kan tadi Y. Sama dengan Y. Maka Y sama dengan 8. Seperti itu. Jadi, titik potong terhadap titik potong grafik dengan
sumbu Y adalah X-nya 0, 0,8. Ini dia. 0,8. Yang ketiga, ini mencari sumbu simetri dan koordinat titik balik. Oke. Untuk mencari X itu adalah min B per 2A. Tadi kan B-nya 2, berarti min B itu adalah negatif 2 per 2 kali A-nya kan negatif 1. Itu kan berarti negatif 2 per negatif 2 adalah 1. Kemudian Y-nya min D per 4A. Mencari D itu adalah B kuadrat dikurang 4 AC per 4A. Berarti negatif B kuadrat negatif 2 kuadrat kurang 4 kali negatif 1. C-nya tadi 8 per 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 pangkat 2 kan 4 ditambah ini kan tambah positif jadinya negatif kali negatif kan positif 4 kali 8 32 per 4 kali negatif 1 negatif 4. Ini sama artinya negatif 36 per negatif 4 sama dengan 9. Sudah? Jadi titik baliknya itu adalah sumbu simetrinya X dan sumbu simetrinya tadi X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. 2, ini kok tadi 1 ya, ini 1 X sama dengan 1, ini juga 1,9 ya. Nah, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat ini adalah menentukan, ini bisa dikerjakan bisa tidak sebenarnya ya, menentukan beberapa titik bantu. Titik bantu misalkan untuk X sama dengan berapa yang harus kamu ambil, lihat dulu di titik potong terhadap sumbu X. Ini kan X-nya antara 4 dan negatif 2. Antara 4 dan negatif 2 itu berarti ada berapa saja, kan gitu. Nah, kalau misalnya kan kamu ambil 3 bisa atau tidak bisa. Kamu ambil 2 juga bisa. Berarti ini antara negatif 2 dengan 4 itu ada berapa? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kamu ambil yang ini. Jangan di luar dari sini, gitu. Namanya juga membantu. Oke. Berarti misalnya kan kita ambil 1, misalnya 1. X sama dengan 1. Maka tadi
Y-nya kan negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 8 kan. Masukkan X ini sama dengan negatif 1. Negatif 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 8. Negatif 1 kuadrat itu kan 1 kuadrat itu kan 1. Kemudian kali negatif ya negatif 1. Tambah 2 tambah 8. Berarti ini 8 ditambah 10, 2, 10. 10 kurang 1, 9. Berarti ini 9. Untuk X-nya sama dengan 1. Jadi titik bantunya ini Y-nya sama dengan 9. Jadi titik bantunya adalah X, Y. X-nya 1, Y-nya 9. Seperti itu. X-nya 1. Oh iya, sebenarnya nggak usah kita ambil 1 ya, karena di sini titik baliknya sudah 1. Oh, kita ganti jadi 2 aja. Ini 2, maka ini menjadi negatif 2 kuadrat tambah 2 kali 2 ditambah 8. 2 kuadrat itu 4. Ada negatif menjadi negatif 4 tambah 4 tambah 8. Negatif 4 tambah 4, 0 tambah 8, 8. Jadi ini kita ganti aja 2,8. Seperti itu. Jadi titik bantunya 2,8. Oke, sekarang kita akan memasukkannya ke dalam koordinat kartesius. Nah, tadi yang pertama adalah untuk titik potong terhadap sumbu X, yaitu 4,0 dan negatif 2,0. 4,0, ini 4,0. 4,0 kemudian negatif 2,0. Nih, setelah itu terhadap sumbu Y itu 0,8. 0,8 berarti ini. Sudah. Kemudian sumbu simetrinya itu X-nya sama dengan 1 dan 1,9. X sama dengan 1 ya. Bentar. X sama dengan 1. Ini kayak kurang ya. Ke atas. Ini kita anggaplah di sini 9. Enggak muat. Ini 9, walah. Ini 8, ini 9. Misalnya kita anggap 9 ya. Berarti tadi 1 dengan 9. Sini dia. Nah, seperti ini. Dapat X-nya 1, sumbu simetrinya 1, kemudian titik baliknya 1,9. Ini 1. Ini titik balik artinya ya. Ini yang X1, kemudian 1,9 ini. Setelah itu titik bantunya 2,8. 2,8. Ini 2,8. Kalau sudah dapat semuanya, sudah semua kita buatkan ke koordinat kartesius, kita tinggal menghubungkannya. Nah, jadi ini kan menjadi titik puncaknya kan. Ketika kita buat begini. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya. Ya. Gambar fungsi kuadratnya. Oke, Ibu harap masih mengerti lah ya. Pelan-pelan diikuti. Kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 28. Nah, yang pertama tetap kamu buatkan dulu, kamu ganti dia menjadi y, berarti x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan y, atau y sama dengan
biar berurutan ya. Ganti fx-nya menjadi y sama dengan. Nah, setelah itu kamu tentukan berapa nilai a-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 28. Karena A-nya sama dengan 1, itu artinya A-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Maka grafik terbuka ke atas. Oke, langkah pertama mencari titik potong. Udah, ini tulis mencari titik potong terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ini Y-nya sama dengan 0. Oke. Berarti buat aja X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan Y. Kan begitu. Kamu ganti dari depan menjadi ke belakang gitu. Ganti Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Kamu lakukan faktorisasi. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya negatif 28, apabila dijumlahkan hasilnya negatif 3. Maka itu kan menjadi X kurang 7, X tambah 4. Negatif 7 kali 4 itu kan negatif 28. Kemudian negatif 7 ditambah 4 itu adalah negatif 3. Oke. Berarti X kurang 7 sama dengan 0, X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 7, X sama dengan negatif 4. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah X, Y-nya 7,0 dan negatif 4,0. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari titik potong yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu Y. Dalam hal ini X sama dengan 0. Oke. Tuliskan persamaannya. X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan Y. Ganti X-nya sama dengan 0. 0 kurang 3 kali 0 kurang 28 sama dengan Y. Maka Y itu sama dengan negatif 28. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y itu adalah X-nya tadi 0, Y-nya negatif negatif 28. Nih yang kedua. Yang ketiga, mencari sumbu simetri, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik.
dan koordinat titik balik. Yang pertama X-nya itu adalah min B per 2A. Min B berarti negatif 3 per 2 kali 1. Negatif kali negatif kan positif, menjadi 3 per 2, atau ini bisa 1,5. Y-nya itu negatif D per 4A, berarti negatif dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A, berarti negatif B-nya tadi negatif 3 kuadrat kurang 4, A-nya 1, C-nya negatif 28 ya. Gak muat. Tadi negatif B-nya negatif 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali C-nya negatif 28 per 4 kali 1 sama dengan negatif 3 kuadrat 9, negatif kali negatif positif, 4 kali 28 112 per 4, berarti negatif 121 per 4. Itu kira-kira negatif 30,25 ya untuk Y-nya. Jadi kita tulis di sini. Jadi titik puncaknya bukan, karena ini terbuka ke bawah, terbuka ke atas, makanya kita buat begini. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 1,5 dan koordinat titik baliknya adalah 1,5, negatif 30,25. Ini X-nya, ini Y-nya negatif 30,25. Sekarang kita mencari titik bantu. Menentukan beberapa titik bantu. Kita ambil di sini misalkan untuk X sama dengan, kita lihat dulu. Ini antara 7 dan negatif 4. Berarti di sini negatif 4, ini 7. Berarti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang bisa diambil di antara ini. Yang bisa diambil. Itu kan? Oke, kita ambil misalkan negatif. Kita ambil aja 0. Karena pasti tengah-tengah ya. Ambil 0. Misalkan bukan 0 ya. Kalau diambil X-nya 0 itu sama dengan cari titik potong terhadap sumbu Y. Ambil yang 1 aja. Misalkan X sama dengan 1. Tulis tadi persamaannya X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan ini kamu ganti X-nya sama dengan 1. Berarti ini Y ya. 1 kuadrat kurang 3 kali 1 kurang 28 sama dengan Y. 1 kurang 3 kurang 28 sama dengan Y. 1 kurang 3 itu kan negatif 2. Negatif 2 kurang 28 sama dengan Y. Maka ini Y sama dengan negatif 30.
Y sama dengan negatif 30. Jadi titik bantunya adalah, adalah 1, negatif 30. Begitu. 1. Setelah itu kita masukkan ke koordinat kartesius. Yang pertama negatif 4 dan 7. Negatif 4. Ini negatif 4, kemudian 7 itu karena ini kenapa Ibu buat dia jarak kelipatan 2? Karena di sini tidak memungkinkan Ibu gambarkan dengan skala 1-1, artinya 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi Ibu buat dengan skala 2 ya. Jadi kita buat seperti ini tadi, negatif 4 dengan 7. 7 berarti kan di tengah-tengah ini kan. Ini dia 7. Tadi kan negatif 4. Sudah, kemudian 7,0 dan negatif 4,0. Kemudian 0, ini dia tadi 0, negatif 28. 0, oh ya ini negatif ya. Ke bawah negatif. Ini dia 0, negatif 28. Setelah itu sumbu simetrinya X-nya 1,5. Ini 1, berarti 1,5 kira-kira di sini. 1,5 ini dia. Kemudian negatif 30,25. 30,25 berarti di sini. Kira-kira. Ya, berarti kalau kita ambil garis putus-putus dia di sini. Sudah. Ini 30,25 sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya. Karena ini kan 31, berarti di sinilah kira-kira. Nah, kemudian tadi kita ambil dia untuk X-nya sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Titik bantunya di sini. Nggak mengaruh ya. Oke, tidak masalah. Jadi kita lanjut aja menggambarkannya. Kalau sudah dapat semuanya, kita buat warna apa? Oh, ini untuk warna merah. Nah, ini berarti titik puncaknya ya. Di sini dia terbuka kan, tadi kan terbuka ke atas. Maka dia kita buat seperti ini. Dari sini nah, begitulah kira-kira, karena tidak ada penggaris ya. Nah, seperti inilah kira-kira bentuknya. Jadi ini tadi ini titik-titiknya. Jadi inilah yang dikatakan untuk grafik fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 28. Seperti itu. Oke, itu aja untuk penjelasan pembahasan soalnya. Ibu harap masih dimengerti. Silahkan kamu catat kembali di buku catatanmu dengan rapi, supaya kalau ada soal-soal yang akan muncul kembali bisa kamu lihat ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.